Oke, selamat sore teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini tanggal 2 September 2023 ya. Hari Sabtu seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Sabtu Minggu saya akan membahas saham-saham yang diminta teman-teman. Silahkan berikan komentar ya sama apa yang mau dibahas. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke materi. Untuk bahasan terkait ISG silahkan lihat di video sebelumnya ya. Oke, namun kemudian sebelumnya kita akan tengok dulu update untuk regional market ya, karena kemarin kan baru tutup yang malam yang Amerika sama Eropa. Nah, secara umum untuk bursa Amerika minus tipis ya. Eropanya juga minus tipis. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, namun yang lebih penting untuk teman-teman perhatikan adalah harga komoditas ya. Harga komoditas ini penting saya sampaikan dulu. Bahwa untuk crude oil teman-teman ini dia bisa breakout dari 83 dan ini masih berlanjut naik. Jadi teman-teman fokus ke saham yang terkait energi, minyak ya. Kalau kemarin di video kemarin sudah saya bahas Elsa Medco dan terkait energi itu menjadi prioritas saat ini ya. Nah, kemudian natural gasnya tetap, batu bara masih di sekitar 156-an ya. Emasnya di 1940 per troy ounce, CPO juga rebound ya. Tapi di sini eh, sepertinya untuk saham-saham terkait CPO belum bergerak. Tapi fokus saya selalu lebih ke terkait energi ya teman-teman, crude oil, batu bara, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, di bahasan saham terkait subscriber ini ya, saham-sahamnya sebagian besar juga saya tidak trading ya, saya tidak pegang seperti itu. Saham-sahamnya sebagian besar saya tidak pegang. Sehingga dalam menganalisa kadang belum saya analisa, namun kadang juga sudah pernah saya analisa, tetapi mungkin karena kondisinya udah nggak bagus lagi atau belum bagus lagi, sehingga saya nggak analisa lagi seperti itu. Karena di hari weekdays tanggal Senin sampai Jumat itu saya menganalisa saham-saham yang istilahnya yang saya makan, yang saya trading, saya beli, saya jual beli, kira-kira begitu. Kalau yang lain-lain yang sesuai request teman-teman yang hari Sabtu ini pure seperti yang teman-teman minta. Jadi kadang saya trading di saham tersebut sudah pernah, namun kadang belum. Jadi untuk bisa menyeragamkan pembahasan, maka saya sampaikan ke teman-teman apa saja yang saya gunakan untuk pendekatannya ya. Oke, yang pertama teman-teman dalam menganalisa saham itu di sini, maka saya menggunakan pembacaan tren ya. Tren di sini kita bisa melihat dari 3 moving average ya, moving average yang pendek, lebih panjang, lebih panjang lagi dan paling panjang. Kira-kira gitu. Jadi misalkan MA 3, 5, 20, kalau ini yang bagian kiri ini MA 3, 5, 20, 200, kira-kira begitu. Jadi suatu saham bisa saya katakan perfect bullish kalau MA pendek di atas yang lebih panjang, di atas yang lebih panjang lagi, dan di atas yang paling panjang, kira-kira begitu. Kalau terjadi cross up MA pendek ke panjang itu berarti naik. Kalau terjadi cross down dari yang pendek menghujam ke bawah yang panjang berarti terjadi dead cross, itu sahamnya turun ya, terjadi dead cross seperti itu. Terus di sini beberapa saham perfect bullish, beberapa saham perfect bearish itu dari posisi moving average-nya ya. Yang pertama itu, jadi dari trennya. Kemudian kita baca juga dari saham tersebut apakah secara tren besarnya turun terus ya, apakah naik terus seperti itu, apakah konsolidasi. Terus kemudian yang saya perhatikan yang paling penting adalah MA 200 untuk moving average ya. Yang saya perhatikan pula adalah market cap ya. Kadang satu saham kecil market cap-nya, jadi saya akan berikan catatan kepada teman-teman. Ini market cap kecil, jadi harus hati-hati. Kemudian kemudian saya juga membaca dari candlestick-nya. Misalkan
satu saham yang apa ya, candlestick-nya banyak jarum ya. Contohnya apa ya? Banyak jarum, jadi di situ saya biasanya akan memberikan, nah ini seperti ini, ada jarum banyak seperti ini, saya memberikan warning kepada teman-teman ya. Terus kemudian di sini saya juga melihat saham berdasarkan foreign flow-nya ya, asingnya. Ini asingnya banyak keluar atau ini banyak masuk seperti itu. Contohnya BMRI. BMRI kita cek nih, asingnya kan banyak birunya, jadi banyak masuk, kira-kira begitu. Terus kemudian volume. Volume transaksinya berapa? Kadang saya mendapatkan saham bentuknya bagus. Tetapi ketika kita lihat ternyata volumenya kecil banget sehingga saya skip ya. Atau saham tersebut memiliki bid offer yang sangat tipis sehingga itu sangat riskan. Jadi analisa saya dari situ. Terus kemudian lainnya apa ya? Kira-kira itu ya support resistan dengan menggunakan Fibonacci. Oke baik teman-teman, kita akan masuk langsung ke bahasan ya yang diminta teman-teman. Oke yang pertama adalah ADMR. ADMR ya sebenarnya ini masih oke ini barang, ini di minggu-minggu lalu juga sering saya bahas ya. Kenapa kemarin nggak saya bahas? Karena sebenarnya bahasan ADMR itu masih bisa menggunakan bahasan yang kemarinnya gitu. ADMR ini kan secara pergerakan sebenarnya oke nih. Dari tren jelas terjadi penembusan EMA 200. Ini memang 2 hari bursa sebelumnya atau hari-hari Rebo dia masih di bawah EMA 200 teman-teman. Tapi Kamis Jumatnya dia sudah bermain di atas EMA 200. Terjadi cross up ya. Cross up itu penembusan MA 3, 5, 20, 3 sama 5. 3 dulu ya. MA 3 di sini terjadi penembusan ke atas MA 200. MA 5-nya belum, MA 20 belum. Tapi kalau teman-teman pengguna sinyal yang paling cepat tentu menggunakannya di sini, nih di sini. Jadi di area bawah ini terjadi cross up MA 3 dan 5. Tapi 3 dan 5 itu kan sangat cepat ya. Jadi 3 hari bisa nge-cross 5 hari naik ataupun nge-cross 5 hari ke bawah seperti itu. Jadi yang di bawah ini kalau teman-teman menggunakan sinyal yang paling cepat itu yang cross up 35 itu di sini. ADMR ya, di sini. Bisa turun lagi nggak? Bisa terjadi sinyal turun nggak Pak kalau 35? Bisa karena cepat sekali gitu. Seperti di sini terjadi penurunan seperti ini di sini ya. Seperti itu. Ini barang masih on track ya. Ini baru keluar dari 50 retracement-nya dia dan sudah bisa testing di 1384 di 61,8 retracement. Coba dilihat di weekly. Weekly-nya juga bisa kita bikin Fibo juga bisa. Oke, sebentar saya iniin dulu. Weekly-nya kita bikin Fibo juga bisa, udah kebaca. Oke. Cuman memang agak panjang ya. Jadi gini. Nah, dia ada resistan bisa dilewati 1318. Berikutnya kalau dalam weekly yang lebih panjang itu 1652, target masih di 1942 ya untuk ADMR. Coba kita lihat untuk asingnya ADMR. Asingnya 2 hari ini net sell ya teman-teman. Volumenya sejak awal Agustusan volumenya besar ini ketika naik ya. Tapi terakhir kemarin volumenya mengecil ya. Ketika terjadi doji butuh konfirmasi hari Senin besok untuk si ADMR ini butuh konfirmasi ya. Butuh konfirmasi karena dia lagi ketemu resistan juga. Baik kemudian ada yang nanya Unilever ya. Unilever saya nggak punya barangnya dan ini berada di bawah, masih di bawah terus teman-teman. Weekly-nya jelas di bawah, monthly-nya ya di bawah nih, turun lah seperti itu. Pergerakan dia kan memang sempat naik nih, tapi ketemu resistan di sebelumnya di 38 retracement 5.396 balik arah lagi. Di monthly-nya juga kita lihat, monthly-nya juga turun ya. Ini barang memang masih downtrend. Bisa lama ya, karena kenaikan barang-barang yang downtrend seperti ini jangan berharap banyak sebenarnya. Kenapa? Karena memang di sini di resistan pun juga di beberapa bulan juga ketemu resistan tuh balik arah lagi. Jadi targetnya jangan terlalu besar. Jadi cukup kalau memang teman-teman mau swing trade di saham-saham yang downtrend seperti ini, jangan terlalu muluk-muluk akan kembali ke atas gitu loh. Karena saham-saham yang seperti ini masih banyak resistan volume. Artinya orang-orang yang mungkin nyangkut
tahunan ketika harganya naik dia akan buang begitu, ya. Itu resistan volume. Saya pernah bahas terkait resistan volume ya teman-teman. Unilever masih downtrend, asingnya juga dominannya masih net sell ya. Kalau misalkan sudah ini kan sudah oversold, Pak. Kelihatan sudah di bawah gitu. Iya, tapi justru saham-saham yang berada di bawah seperti itu, teman-teman. Dia bisa naik lagi kalau ada turnaround ya, ada perubahan eh, fundamental yang menjadi sangat bagus sekali ya, atau mendapatkan insentif yang sangat menguntungkan, insentif atau kondisi yang sangat menguntungkan ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaannya mungkin masih sama-sama aja, ya mungkin masih tetap pergerakannya masih tetap tetap aja ya, teman-teman, kira-kira begitu ya. Itu salah satu kriteria saya dalam pemilihan saham. Nah, ini juga bentuknya jelas downtrend ya, di bawah EMA 200, EMA pendeknya juga eee, masih di bawah dari EMA yang lebih panjang. Dan secara tren jelas sekali ini saham turun downtrend. Jadi minat belinya pada saham-saham yang downtrend itu cenderung lebih kecil, teman-teman. Jadi kalau kalau saran saya sih ambil yang uptrend, potensi bagus dan masuknya ketika breakout ataupun ada swing, ataupun ketika terjadi retracement. Kemudian permintaan teman-teman juga ini adalah NSSS ya. Saya belum pernah trading ini saham. Kita lihat dulu IPO-nya NSSS 127 IPO-nya ya. Asingnya sebenarnya nih asingnya tebel, cukup tebel, tebel menjual dan tebel membeli juga sebenarnya. 127 IPO sekarang 181, artinya harga di atas IPO ya. Nah, terus kita lihat NSSS secara monthly dia pernah tinggi dari 127 sampai 240. Memang 2 bulan ini turun, terutama sebulan lalu turun ya. Ini sebenarnya secara pergerakan masih di atas IPO ya. Di atas IPO 127 ya. Mungkin kalau kita akan cari retracement-nya dia sejak IPO ya, bisa juga dicari 127-an ya. Nah, jadi dia itu sekarang ya dia ada target ke 170 teman-teman di 61,8 retracement. Kenapa? Karena dia break di sini, break di 38 retracement ini, maka dia ada target ke 61,8. Karena sekarang sudah di bawah 50 retracement ya, sudah di bawah di 181. Baik, berikutnya Bumi, ada yang minta dibahas, Pak, dibahas Bumi. Oke, nggak apa-apa, kita bahas. Ya, Bumi ini memang sempat terjadi spike ya berapa hari yang lalu, tapi terus turun ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas sebenarnya di 61,8 ini resistan ya. Ini resistan, teman. Ini supply. Orang-orang yang udah pegang di sini, ini ketika harganya sentuh di harga itu dan orang itu belum keluar, tidak average down ketika turun, maka secara naluri orang itu akan keluar. Oh, ini saya nyangkut sekian. Harga 188. Harganya bisa kembali lagi 188. Saya buang gitu. Tapi beda cerita kalau mungkin orangnya average down di sini ya, atau mungkin nggak ideal banget lah di sini. Atau average down ketika mau naik. Jadi harganya agak di bawah, jadi mungkin dia udah buang sebelumnya, atau mungkin dia masih pegang ya. Tapi kalau kebablasan turunnya ya udah buang juga gitu. Kira-kira begitu. Makanya itu untungnya kalau misalkan masuk ke satu saham tuh tidak di satu harga ya. Kalau kita masuk di satu harga tuh harga kita kebetulan kalau pas di pucuk pucuk gitu ya repot ya. Kalau kita bisa memainkan harga, kita atur harganya sehingga entry-nya tetap the best ya, akhirnya bisa kita buang dengan lebih baik ya kalau daripada satu harga di puncak gitu. Jadi saya rasa ini kena resistan volume ya untuk Bumi. Padahal Bumi sendiri kalau kita lihat asingnya itu solid ya teman-teman, begini. Solid ya. Mungkin teman-teman sudah ngikutin juga pergerakan perusahaan Bumi ini ya. Overall sih kalau saya lihat positif ya, ini asingnya banyak masuk begini kayak gitu. Cuman ini juga Bumi ini tipikalnya besar ya, bid overnya tebel, dan bid over tebel ini bukan tipikal saya sih. Kalau saya pribadi bukan tipikal yang suka sama bid over tebel. Bisa juga dilihat dari dan transaction ininya
kenaikan ini ya, apa, rentang gerak hariannya ini kan sebenarnya sempit-sempit. Ya itu tergantung kriteria teman-teman sih, kalau saya untuk trading kurang suka saham yang bid offer-nya sangat-sangat tebel tebel, cenderung tebel terus gitu, dan juga rentang gerak hariannya tipis itu. Cuman kondisinya ya hasilnya oke untuk asingnya ya. Ini untuk bumi kembali ke MA 200 ya. Moving average 200 konsolidasi di area itu ya. Baik, kemudian ada yang minta dibahas Seger. Seger ini kan sebelumnya juga sebenarnya kemarin saya bahas-bahas juga. Seger ini naiknya kan ya maksud gitu ya, kenceng gitu ya. Maksudnya hari-hari naik kecil tapi lanjut gitu loh. Dia kemarin tuh sampai di 50 retracement, area 50 retracement balik arah teman-teman. Retracement ya. Ya sebenarnya wajar juga sih saham-saham yang mengalami koreksi ketika setelah kenaikan yang sangat beruntun gitu loh. Nah ini koreksinya udah 2 hari, tapi yang hari terakhir itu ada perlawanan. Oke, kita tarik ya Fibo ya. Kita tarik Fibo trend base, kalau dari trend base kita tarikin dari sini. Tapi kalau dari low-nya dari sini, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, ini support pertama aja belum jebol ya, udah dites tapi belum jebol di 1260 ya support pertama. Support kedua ada di 1080. Ya itu aja lah yang bisa saya sampaikan untuk Seger. Seger asingnya dominan sebenarnya teman-teman. Cuman dalam 5 hari ini asingnya keluar ya. Volumenya juga masih tebel ketika harganya naik teman-teman. Kemudian ada yang minta dibahas GEMs ya, Golden Energy Mines. Kita lihat dulu Golden Energy. Asingnya net sell ya, Golden Energy. Ini baru terbentuk volume beberapa hari ini. Oke, kita lihat dulu ya. Dari tren sebenarnya masih belum jelas trennya. Karena ya ini teman-teman kan bisa lihat nih, trennya masih belum jelas kan. Tren belum jelas karena apa? Karena kalau kita tarik beberapa titik bersamaan tuh masih ketemu. Nah, ini sebenarnya masih sideways saja, cuma rentangnya memang agak lebar. Cuman rentangnya agak lebar itu terbentuk dalam rentang yang panjang seperti perulangan waktu gitu loh. Cuman perulangan waktunya cukup ini ya, cukup jauh ya. Nah, ini kira-kira menjadi area support ya. Terus atasnya menjadi resistan. Dan di bagian tengah ini ada konsolidasi yang sangat sempit. Nah, ini yang saya biasanya hindarin. Kita lihat di daily-nya. Nah, daily-nya teman-teman tentu masih ingat apa yang sering saya hindari dalam candlestick suatu saham, yaitu ketika ada jarum. Ini jarumnya cukup banyak di daily-nya. Artinya sering ngebentuk low, sering ngebentuk high, tapi closing-nya di tengah gitu loh. Cenderung ngebentuk harganya itu volatil tinggi. Seperti ini tipikal yang saya agak hindari teman-teman. Dan ini juga kita bisa ngelihat ketika naik tinggi, turunnya juga sebenarnya kembali ke titik itu lagi. Ini volatilitasnya sangat tinggi ya. Saya hanya bisa bilang pergerakan dia cukup volatil, trennya masih belum jelas ya untuk James. Kecuali teman-teman memang sudah sangat hafal pergerakannya, baik ketika ya tadi kan saya bilang ya, dia bentuknya kan seperti jarum ya. Jarum itu banyak jarum ya, banyak jarum itu low sama high-nya itu tinggi dan rendah, tapi closing-nya paling di area tengah ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman kalau bisa ngambil di sini dan buang di sini ya silahkan. Tapi kalau untuk dipegang dengan slow sepertinya kurang cocok ya teman-teman. Kemudian ada yang minta dibahas Arto ya. Arto dulu pernah menjadi mover ya. Mover utama, ketika menjadi mover utama barengan dengan ketika dia menjadi mover utama barengan dengan GoTo, dulu saya sering trading Arto. Bahkan saya sebut kalau dulu sih ATM gitu. Tapi sekarang saya nggak trading Arto ya. Nah, Arto sendiri secara chart downtrend ya. Weekly downtrend, monthly downtrend, habis trennya sudah. Kalau saya sih udah nggak trading Arto.
Nah, kalau teman-teman yang trading, ini coretan lama saya aja masih berlaku sebenarnya, masih berlaku. Kenapa? Yang kuning ini adalah pergerakan sebelumnya. Oke, saya geser dulu deh. Saya hapus dulu deh biar enak. Nah, yang ini adalah pergerakan sebelumnya, tapi ternyata di 38 retracement aja di sini, dia nggak kuat. Atau deket di MA 200 saja dia nggak kuat. Akhirnya saya bikin klaster baru lagi. Nah, klaster baru ini juga sebenarnya kan masih di rentang support sama resistan dia yang ini cenderung turun teman-teman, tipis ya. Pergerakannya ya memang dia kadang liwar-liwar tapi saya nggak tertarik ya karena pergerakannya saya udah cukup hafal akhir-akhir ini jadi nah ini kan cenderung tipis banget. Asingnya net buy net sell ya. Secara pergerakan tipis banget candlenya ya. Ini rentang-rentang sempit seperti ini kalau saya hindarin. Saya hindarin. Kecuali ya teman-teman mungkin punya alasan tersendiri. Nah, ini kan lebih jelas ya. Ya kalau pas di support naik oke seperti ini, tapi di area sini memang kelihatan bagus nih. Di area sini ya. Tapi kalau teman-teman lihat di global picture-nya, gambarnya lebih besar. Sebenarnya resistan ini ya resistan sebelumnya di 38 ya. Nah, kalau kita ini kan kita zoom, kalau kita kecilin gini kan sebenarnya ya ini resistan sebelumnya. Nah, kan ini kan karena kita zoom. Jadi overall ini downtrend, harganya masih di situ-situ aja. Kemudian ada yang minta dibahas BNBA ya. BNBA ini masih cukup enak ya, cuman dia lagi turun nih. Ya, kita lihat dulu weekly. Sama juga sebenarnya ini dari ini kan kayaknya terkait saham-saham bank mikro ya, saham-saham bank mini apa bank mikro dulu. Juga terkait waktu itu bank digital gitu ya. Nah, tapi setelah itu terus pada turun, memang ada perlawanan ya. Kalau perlawanan begini jangan berharap dia akan naik lagi, teman-teman. Ya bisa, cuman yang harus kita sadari juga adanya resistan volume, orang-orang yang masih pegang di harga atas dia akan cenderung keluar. Ya, itu. Ini juga sama, di bawah juga sama, di sini juga sama. Bisa nggak Pak untung dari saham seperti ini? Bisa, cuman jangan berharap banyak gitu loh. Ini karena saham yang turun itu ada naiknya. Tapi yang bahaya ketika ada supportnya ditembus lagi, ada naik supportnya ditembus lagi begitu ya. Jadi yang kebentuk lower low, low yang lebih rendah, low yang lebih rendah. Artinya apa ya? Artinya dia turun nggak kuat, low-nya lebih rendah. Kecuali dia naik ngebentuk higher low atau low yang lebih tinggi, low lebih tinggi. Itu ciri-ciri saham yang bergerak naik. Dan di pergerakan seperti ini pun kita bisa ukur sebenarnya. Ini monthly ya paling enak dianalisa sih. Kita bisa ukur. Ukur dari mana resistan kenaikan dia. Ini monthly-nya ketika dia turun nih. Ada perlawanan misalkan kita ambil dari cluster sini. Loh ternyata memang kenaikan dia kemarin sudah sampai di 50 nggak kuat. Ini kalau kita analisa hanya dari cluster sini kita pecah. Dari yang paling kecil aja dia udah nggak mampu untuk naik separuhnya gitu loh. Jangan langsung ngambil yang lebih besar karena dalam trading itu kita ambil jangka yang lebih pendek dulu. Kalau jangka lebih pendek dulu targetnya kecapai baru lari ke jangka yang lebih panjang. Baik, kemudian BBAI teman-teman. BBAI sama ya, secara bentuk sama ya. Ya sama juga sih, analisanya sama juga memang sektornya juga sama ya, bank-bank mini, bank digital ini. Nah, ini terlalu jauh kita ambil. Kita ambil lateran yang lebih kecil bisa juga di sini. Ini baru sampai di resistan pertama udah balik arah ya. Monthly-nya, daily-nya sama juga. Ini coretan lama saya, teman-teman. Ini juga. Ini sepertinya kemarin saya bahas ya. Nah, ini sampai di EMA 200 sampai di 38 retracement. Sepertinya masih ada yang pegang barang ini dan nyangkut sepertinya mungkin loh ya. Minta dianalisa biasanya begitu. Nah, kalau saran saya sih gini ya, teman-teman, kalau saham-saham yang
memang teman-teman ngambilnya downtrend itu wajib sangat tahu diri ya. Artinya apa? Ketika naik itu eling dan waspada ya. Karena apa? Ya itu tadi orang-orang udah beli di sini sehingga ketika dia turun lebih rendah dia minus kan. Maka ketika naik di sini yang di sini ini mensuplai bid overnya. Artinya apa? Ya artinya ketika dulu turunan baru sampai di sini dianggap itu adalah support demand orang beli, menimbulkan demand orang untuk membeli, akhirnya beli. Ketika nggak mampu ternyata cenderung turun, maka si orang yang sudah ngebeli di sini tadi, dia akan menjadi supply yang mensuplai bid overnya ya, bidnya ketika di sini sehingga nih tak kasih kamu mau beli barangku nih, aku minus dikit nggak apa-apa daripada aku nyangkut. Kira-kira begitu. Itu adalah resistan volume orang-orang yang nyangkut pada saham-saham yang bentuknya seperti ini ya, itu terjadi pada saham apapun yang bentuknya seperti itu teman-teman ya. Kemudian nih BBYB nih, sama ya. Jadi mungkin bahas ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Ini saya bahas sebelumnya ya teman-teman. Ini ada perlawanan, di sini ada perlawanan nggak mampu lower low ya. Di sini sudah saya analisa perlawanan nggak mampu lower low. Nah ini kan saya analisa juga. Lower low-nya tuh banyak teman-teman. Ini ngebentuk lower low ya. Ini ngebentuk lower low. Ini ngebentuk lower low. Ini ada kecil. Kalau seperti itu simple aja. Ini barang turun, naik lagi. Tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi penurunan satu saham itu memang tidak langsung lurus, tapi pasti ada technical rebound. Tapi setelah technical rebound ini, dead cat bond atau technical rebound gitu loh. Kalau dead cat bond itu naik sekali turun lagi, naik sekali turun lagi, naik sekali turun lagi, akhirnya dasar gitu ya. Kira-kira sama. Jadi kenapa kok saya nggak pernah bahas yang cenderung downtrend ya? Karena sejujurnya saya Senin sampai Jumat tuh hanya makan yang saya bahas, hanya bahas yang saya makan, kebalik ya. Hanya bahas yang saya makan gitu. Kalau Sabtu Minggu gini kan istilahnya kita bicara konsultasi saham kan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus gimana Pak kalau saya udah pegang begini? Secara umum sih kalau saham begini mood marketnya, mood orang ngebeli udah kurang teman-teman. Jadi seperti ibarat kita menerbangkan layangan pesawat kertas, kalau kita dorong dengan tenaga kita, ketika tenaganya sudah dorongan sudah nggak ada, dia cenderung turun. Satu saham itu naik ketika dibeli, ketika sudah nggak ada yang beli, kecenderungannya orang akan jual. Sehingga ketika jualnya tidak ada yang ngebeli lagi, jualnya kan di bid teman-teman. Di bid yang ada antri kan gitu. Terus kalau bidnya timpang kosong bisa beberapa lapis turun kan begitu, makin cepat ya. Baik teman-teman, kemudian adalah BBTN. Kita cek dulu BBTN juga, ini garis panjangnya ini jelas sekali dia masih downtrend, masih ada tren tapi ada perlawanan Pak, ada. Ini teman-teman kalau ini oke lah, cukup oke tipikalnya ya. Teman-teman perhatikan aja, ini mirip dengan BRPT. BRPT di weekly teman-teman. Nah kan, breakout juga kan dan breakoutnya bisa nggak ketulungan. Jadi boleh kalau di BBTN ini teman-teman boleh perhatikan. Di weekly-nya boleh teman-teman di monthly-nya. Di monthly-nya boleh teman-teman perhatikan. Tapi seharusnya sih weekly ya. Ini daily-nya juga cukup oke sebenarnya di BBTN. Cuma BBTN ini memang sampai target teman-teman. Ini coretan lama saya. Sepertinya ini yang kemarin nanya juga ya. Ini masih sama pergerakannya. Bahkan ini kan saya bahas minggu lalu ya. 5 candle ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bahas tuh pada waktu di sini teman-teman. Jadi dia apa yang terjadi? Dia terjadi break dari 1265 ya. 1265 break dari situ. Nah, break dari situ lower low ya sampai target 61,8. Nah, kalau udah sampai di 61,8 ini teman-teman tinggal tunggu dulu ada price action enggak. Karena kalau kita lihat di big picture-nya dari si BBTN ini juga masih belum bagus secara pergerakan ya. Tinggal kita lihat dulu asingnya. Walaupun asingnya masuk belum tentu
Nah ini asingnya apalagi net sell terus ya teman-teman. Baik, kemudian ada yang nanya gajah tunggal ya teman-teman. Gajah tunggal bagaimana, AC-nya masih masuk ya, kemudian volumenya cenderung kecil, gajah tunggal volumenya cenderung kecil, naik, Juli ya, kita cek dulu naik Juli gajah tunggal. Ya naik Juli kemarin terus turunnya juga udah habis trennya. Ya tren mana Pak yang habis? Ini, jadi saya analisanya kan hanya dari area kota ini, ketika dia nge-break itu. Tapi kalau kita mau lebarin Fibo-nya juga masuk juga. Fibo lebarin, trend base Fibo juga masuk. Kita ambil ya dari sini ya, trend base Fibo. Terjadi pemotongan, oke. Jadi Fibonacci yang terjadi pemotongan tren itu valid untuk kita tarik titiknya dari sini sampai awal kita narik ya. Ini mungkin kita ambil, kita matiin semuanya, oke. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa dari awal sini swing low si BTP Gajah Tunggal ini support pertama break ya. Support kedua atau support yang penting dia break di sini. Nah, ketika break di sini ada percobaan naik tapi nggak kuat. Jadi closingnya nggak pernah di atas 1095. Karena closingnya tidak pernah di atas 1095, artinya 38 retracement atau 1095 ini tidak pernah menjadi support, selalu menjadi resistan. Akhirnya break dia di bawah 38 retracement, di bawah 1095, sehingga targetnya dia ke 61. Kecape dan bahkan dibablasin. Cenderung mengambil support yang ada di bawah, support candle ya. Candle itu merupakan area. Nah kalau seperti ini Pak, ya sering saya sampaikan ketika satu saham udah di bawah 61,8 retracement koreksinya, maka itu secara power udah habis ya, secara tren udah habis. Tinggal bagaimana nanti ada nggak yang namanya ini price action ya. Price actionnya ada nggak? Price action naik ya. Tentu price action naik kan ada doji, dilanjut dengan dikonfirmasi dengan hammer ataupun marubozu seperti itu ya. Kalau sekarang belum. Sekarang belum ya teman-teman untuk gajah tunggal. Baik, kemudian ada yang minta dibahas SCMA teman-teman. SCMA sama masih downtrend. Sebenarnya SCMA sempat membaik ya teman-teman. Break di sini dari support nih naik ini targetnya kan di sini. Tapi dia ketemu resistan di 38 retracement ini balik arah teman-teman. Balik arah di sini. Sorry, di 38 retracement dia balik arah. Nih. Sorry, enggak ke gambar. Nih ya. Di sini dia balik arah dan dia koreksi lagi. Kalau rentang sekarang dia kembali ke rentang gerak dia yang lama, yaitu di area spekulatif buy. Ya gitu ya, kembali lagi ke spekulatif buy. Sebenarnya chart di sini ini jadi mirip IMAS ya, tapi IMAS beda sedikit. Hanya area ini aja ya. Artinya saya cerita dia koreksi kembali ke titik koreksi awal lah gitu. Mirip-mirip juga. Kita lihat dulu. Nah kan dia kembali lagi, tapi kita hanya bicara di sini ya. Dia kembali lagi ke bawah gitu loh. Sedikit beda sih, tapi intinya dia kembali lagi ke bawah. CMA ya. Monthly-nya juga masih downtrend dan bahkan ini di monthly-nya kita bisa ngelihat bahwa si CMA ini area-area support ya teman. Memang di area support. Ya tinggal dilihat aja, dipantau terus teman-teman. Ini di support ya, cuman naiknya kapan ya nggak tahu ya. Memang di support, naiknya kapan tuh nggak tahu. Kita coba tengok asingnya apakah ada akumulasi. Masih dominan asingnya net sell ya. Baik, kemudian ada yang nanya ESA, Pak, ESA seperti apa? ESA asingnya masih net sell ya. Kemudian volumenya ya masih biasa aja, nggak ada yang signifikan. ESA kita lihat, ESA sebenarnya rentang geraknya cukup oke ya. Cuman ESA ini
nyampe di 50 retracement aja udah balik lagi. Di weekly-nya saya analisa ESA ini dengan menggunakan trend base Fibonacci ya. Fibonacci yang menggunakan perpotongan tren. Oke, saya akan pertebal trennya. Ini sebenarnya ya oke, valid, bisa digunakan. Jadi untuk SA weekly kita lihat area resisten dia 635 ya teman-teman, 635, berikutnya di 730. 730 sempat dites ya sekitar hampir 2 bulan lalu, namun balik arah ya. Pokoknya sekarang perhatikan 635 dan 730 untuk SA ya, untuk SA. Kemudian yang minta dibahas MBAP, kita cek dulu MBAP weekly, monthly-nya, weekly-nya, daily-nya. Daily kurang memberikan gambaran, sekilas yang terlihat citranya di daily adalah masih downtrend, sepertinya weekly memberikan gambaran kita yang lebih jelas. Nah, dalam mengambil seperti ini gimana Pak? Bisa Fibonacci untuk mengambil support resistance bisa kita ambil dari yang terbesar seperti ini. Cuman kadang nanti tarikannya akan lebar-lebar banget resistannya ya. Nah, seperti ini lebar-lebar banget. Boleh digunakan bahwa ini resistannya adalah 5.800. Tapi kalau teman-teman yang mungkin short term trade, maka akan mencari cluster yang lebih kecil. Nah, supaya lebih presisi, gunain Fibo trend base. Hampir, jadi belum valid kita gunain. Yang area ini nggak valid untuk kita gunain trend base Fibo, maka gunain yang ini aja dulu. Boleh. Jadi ini saya post, yang ini saya post, baru yang saya analisa hanya ini. Sorry. Yang saya analisa hanya ini ya. Kita ambil Fibonya. Ini weekly ya, teman-teman. Nah, dia itu ternyata dalam weekly-nya tidak pernah bisa closing di atas 5595. Jadi 5595 itu 50 retracement-nya dia nggak mampu. Kalau dia mampu lewat dari situ, baru kita naikin trennya lagi. Tren yang lebih atasnya kalau langsung di sini boleh juga sih. Jadi lebih oke, saya copyin dulu deh. Kalau tren besarnya target berikutnya di sini. Tapi ini saya kembalikan lagi deh karena memang dia belum mampu gitu loh. Ya, jadi kalau bisa lewat di atas 5.580, targetnya ke 7.000-an. Tapi syaratnya itu tadi, resistan ini mampu nggak 5.580? Ini aja belum mampu, hanya di tes-tes aja ya. Untuk MBAP, kita tengok dulu MBAP, volume cukup oke. Asingnya sih net buy net sell ya. Kemudian Pegas, asingnya masih mix, net buy net sell. Volumenya sebenarnya cukup tebel ya akhir-akhir ini. Coba kita tengok dulu untuk Pegas. Nah, ini balik arah lagi juga ini. Kalau dari coretan saya, coretan lama ini, dia 38 retracement, dia balik arah. Berat ini sepertinya. Kenapa? Ada resistan volume di sini, ada supply. Supply ini orang-orang yang ngebeli di harga sini dan tidak melakukan average down. Ketika dia harganya sentuh di area mereka, dia akan buang dulu. Dan itu ketika volume buangannya lebih besar daripada volume belinya, maka yang terjadi sahamnya turun ya. Dan ini nggak mampu ngelewatin MA 200 weekly-nya ya untuk ini. Ini sama juga. Tarikannya sama Fibonya, cuman yang di daily-nya lebih jelas aja gitu loh. Jadi demand-nya tadi di mana? Awalnya ini demand, tapi ternyata demand tuh support ya. Orang menganggap ini sudah support, oh beli gitu. Ternyata turun. Terjadi support baru lagi. Sebagian orang mungkin sudah average down di sini. Sehingga ketika naik, yang orang-orang sini tadi kan udah average nih. Average-nya mungkin sudah di bawah-bawah, jadi dia lepas. Itu salah satu analisa kemungkinan satu saham yang naik dan terasa berat karena adanya resistan volume. Orang-orang yang mesti nyangkut ketika harganya naik ya. Sangat mungkin secara naluri orang akan keluar dulu, mengamankan modal dulu ketika satu saham harganya
naik dan mendekati resisten mereka ya. Baik, kemudian ada yang nanya MTDL nih. MTDL sekilas ya dari weekly-nya ya, dari monthly-nya ya dia masih cenderung turun nih. Kita tarik trend base Fibo, boleh karena terjadi penembusan jadi valid, kita tarik trend base Fibo dari sini. Nah, dia sementara ada break dari 38 retracement ya. Dia ada break dari 38 retracement-nya dia. Sorry, enggak ke gambar-gambar. Aduh, susahnya gambar ini, teman-teman. Break dari 38 retracement di sini ya. Maka target dia ada ke 427 ya. Itu saya gunain monthly, sama juga sebenarnya. Ini kalau kita tarikannya lebih tinggi dari 845. Oke, sama. 845, tapi di sini saya gunain trennya dari bawah nih tadi. Ini yang lebih pendek. Tarikannya lebih pendek. 845 sampai di sini aja. Ini trend base Fibo juga. Nah, dari sini sebenarnya ini pernah saya analisa MTDL ya. Ada yang minta berarti ini. Break dari 38 retracement ya. Targetnya ke 61, kecapai, tapi belum rebound. Ini boleh yang chart weekly-nya lebih enak, lebih komprehensif ya. Sekarang dia di targetnya penurunnya 525. Kalau dia turun lagi lebih rendah itu udah lemah sekali trennya ya, teman-teman. Tinggal nunggu ada price action nggak naik untuk ini barang ya. Kemudian ada yang minta dibahas SMBR ya. SMBR masih long down trend ya, teman-teman. Weekly-nya jelas sekali. Monthly-nya memang sempat naik tapi dia balik arah ya, teman-teman. Nah, ini pokoknya saham-saham yang cenderung begini ini kalau teman-teman pegang jangan berharap banyak. Bener. Kenapa? Kecuali terjadi turn around ya, kecuali terjadi fundamental yang sangat baik sekali. Itu atau kondisi yang sangat menguntungkan sekali, mungkin dia bisa benar-benar reboundnya gak ketulungan gitu loh. Ya. Nah, kayak yang di sini ya. Kayak yang di area sini deh. Ini kalau kita ukur nih, ketika dia koreksi rebound, ini sampai di 50 retracement, dia memang naik, sempat testing sampai resisten, tapi closingnya turun, ini nggak kuat ya. Nah, besoknya tunggu konfirmasinya apa? Ternyata candlenya masih merah-merah terus. Nah, sampai habis trennya begitu. Ketika naik ketemu resisten lagi. Dan begitu terus sampai akhirnya hanya bermain di area 0 sampai 23 retracement. 0 sampai 23 retracement ya, artinya cukup panjang, akhirnya dia bergerak di area bawah aja. Bisa cuan nggak Pak dari saham ini? Bisa, tapi ya itu tadi, jangan berharap banyak ya. Pasti saham itu masih tetap ada pergerakan, cuman rentang geraknya yang mungkin lebih sempit ya. Harus tahu diri ya. Kalau saham-saham yang seperti itu, dan apa ya, dan masing-masing saham kan memiliki pergerakan sendiri ya, nggak sama saham satu dengan saham lainnya. Itulah kenapa apa yang ada di bursa ini adalah ibarat menu. Kita nggak harus makan semua. Kita milih aja menu yang kita suka gitu loh. Baik, kemudian adalah BRIS. BRIS saya hanya bisa berkata ini masih DRS ya. Dalam rentang yang sama. Dalam rentang 38 retracement sampai 61. Dalam kondisi reboundnya memang dia konsolidasi di area sekitar 50. Supportnya 1680, resistannya 1725 ya untuk BRIS. Untuk BRIS asingnya sebenarnya udah mulai dominan ya, teman-teman. Sudah mulai dominan, net buy-nya dominan, dan secara tren sudah cukup oke sebenarnya, cuman sabar-sabaran aja. Kalau nggak sabar ya kayak saya mungkin ke saham lain dulu aja ya. Coba kita, ada yang nanya NATO kayaknya. NATO udah saya bahas belum ya? Belum ya? Oke, NATO. Belum pernah saya trading ini. Ini saham sekilas ada jarum, jadi biasanya saya skip ya. Di weekly-nya juga banyak jarum, di daily-nya juga banyak jarum. Ya itu aja sih teman-teman, pergerakan dia volatil ya. Artinya turun bisa rendah, naik bisa tinggi, tapi closing-nya ada di tengah ya. Atau terus kita lihat market cap-nya berapa.
Cukup besar sebenarnya ya. Ini kayaknya udah saya bahas ya tadi ya? Oke belum teman-teman ya? Ya. Ya teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, kali ini. Ini adalah saham-saham request teman-teman ya, artinya saya belum pernah trading juga, saya hanya menganalisa berdasarkan beberapa, bahasan tadi yang sudah saya bahas di atas. Nah bagi teman-teman yang ingin sahamnya dibahas, tolong berikan komentar pada video ini ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.